Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kesempatan enjing punika di hari Selasa, Rabu. Ini ada sedikit penjelasan dari ayat Al-Quran yang menjelaskan yaitu beberapa peringatan dan ajaran tentang moral yang di sini dijelaskan di dalam Al-Quran di surat At-Toha ayat 127 yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshu fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman ajalun musamma fasbir ala ma yaquluna wasabih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa asrafan nahari la'allaka tardo. Afalam yahdi ana ta mongko ora wis nyono lahum kanggo wong kufar Mekah kam ahlakna kam ing pirang-pirang ahlakna kang wis ngrusak sapa ingsun Allah qablahum ing sadurunge kufar Mekah minal quruni nyatane sangka umat-umat kang dhisik yamsuna kale padha mlaku sapa kufar Mekah fi masakinhim ing dalem pira omahe umat kang dhisik inna fi dzalika satuhune iku ing dalem mengkono kang kasebut la ayatin yaktine dadi tandha li ulin nuha tumrape wong kang padha anduweni akal. Niki penjelasan sekedhik pada zaman terdahulu orang-orang Mekah itu kebanyakan tidak pada taat kepada Allah, tidak taat kepada ajaran-ajaran Rasulullah, sehingga dia di waktu zaman itu kebanyakan orang-orang kafir itu berjalan-jalan melaku-melaku nenggene suatu kota, suatu peristiwa yang sebelumnya itu telah Allah tenggelamkan dan Allah telah merusak umat-umat yang terdahulu yang sebelum dia dilahirkan. Itulah merupakan suatu tanda atau bukti bahwa kuasa Allah itu benar-benar ada. Maka pada zaman itu orang-orang kafir kebanyakan tidak pada taat dan tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya di waktu zaman itu sudah beberapa banyak contoh-contoh atau umat-umat yang sebelum dia dilahirkan itu kebanyakan sudah banyak sekali contoh generasi-generasi terdahulu yang sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kisah pada zaman Nabi Nuh. Itu berapa banyak umat yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, kebanyakan orang-orang zaman dahulu sebelum lahirnya Rasulullah itu semua pada ingkar dan dia pada lari dari ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasul sebelum dia lahir. Kebanyakan begitu. Nah, ini penjelasan ini bisa diambil hikmah, bisa diambil manfaat bahwa berapa banyak umat-umat yang terdahulu yang sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo ini suatu iktibar, suatu contoh bahwa beberapa banyak umat yang sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti bahwa Allah itu sangat-sangat berkuasa. Allah sangat-sangat mengatur segala apa yang berada di dalam dunia ini.
Inna fi dzalika laayatil liulinnuha. Nah, itulah merupakan suatu peringatan terhadap orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kalau sudah berpikir, orang yang mempunyai akal sehat, orang yang mempunyai pikiran yang sehat, kita bisa ambil contoh berapa banyak umat sebelum kita ini yang sudah ditenggelamkan oleh Allah, seperti Raja Fir'aun, seperti pada zaman Nabi Nuh, itu berapa banyak umat yang ditenggelamkan. Nah, dari situlah bisa kita ambil pelajaran bahwa kita ini harus benar-benar patuh, benar-benar tunduk terhadap Allah, yaitu suatu ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sebagai orang belakang, kita hanya tinggal mengikuti apa yang sudah diperintahkan Allah, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita patut bersyukur terhadap Nabi kita yang sudah mengajarkan pada zaman itu, zaman kegelapan, zaman yang kurang baik, sehingga dengan datangnya Rasulullah, dengan datangnya diutusnya Rasulullah, kita harus berterima kasih, harus patuh dan tunduk terhadap ajaran-ajaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi dari ayat seterusnya, yaitu walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizamau ajalum musamma. Walaula kalimatun lan lamun ora ana apa kalimah sabaqat iku wis dhisik apa kalimah mir rabbika sanga pangeran ira lakana mongko yekti ana apa ahlak lizaman iku mesti ana mangsa wa ajalum musamma lan wates kang den temtokake. Nah, di sini ayat ini menjelaskan padahal sudah ada peringatan-peringatan, sudah ada ayat-ayat Allah yang sudah disampaikan melalui Rasulullah SAW bahwa kita ini pasti akan menemui suatu zaman. Kita ini pasti akan menemui suatu ajal, batas hidup manusia. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderengipun kita itu menemukan suatu batas yang telah ditentukan, marilah kita bersama-sama untuk berbuat baik, untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala agar sebelum batas ini telah sampai, kita berusaha untuk memperbaiki diri, kita berusaha untuk beribadah, mengerjakan amal-amal yang soleh, sehingga kita nanti kalau sudah kembali kepada Allah, sudah balik terhadap kebangunan Allah, kita itu sudah mempunyai suatu bekal dan sudah mempunyai suatu amal yang baik yang bisa kita nantikan besok kalau kita sudah pulang ke rahmatullah. Amin. Kemudian dilanjutkan lagi fasbir alama yaquluna wasahbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illaili fasabih wa atrafan nahar la'allaka tardo. Fasbir mongko sabara sira alama yaqulu alama ing ngatasé barang yaqulu kang ngucap sapa kufar Mekah, ngucap ing ma wasabih lan salata sira bihamdi rabbika kelawan muji dateng pangeran ira kabeh qabla tulu'i syamsi ing dalem sadurunge mletheke srengenge wa qabla ghurubiha lan sadurunge surupe srengenge wa min ana ilaili lan sangka pira-pira wektune wengine mongko salat tasira fasabih mongko salat tasira wa atrafan nahalan pira-pira pinggirane rino la'alla katardo menawa sira iku padha ridho kabeh. Lah niki ayat ini menjelaskan ini. Fasbir hai Muhammad, sabar mat Muhammad alama yakuluna ing atase barang kang ngucap.
wasabih lan becik muji sira bi hamdi rabbika kelawan muji datang pangeran ira. Artine ngeten. Niki ayat menjelaskan tentang kita itu diwajibkan mengabdi, mensucikan diri, menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah qoblatul isyamsi, yaitu pada waktu sebelum terbitnya matahari. Artinya di sini yaitu kita wajib menjalankan sholat subuh. Nah, qoblatul isyamsi artinya sebelum matahari terbit, yaitulah terjadi suatu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu tentang sholat subuh yang di sini. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbit terbenamnya matahari. Artinya apa? Kita wajib menjalankan sholat duhur dan sholat asar. Wa min ana ilaili, lan ing dalam pira-pira wektune wengi, fasabih wa atrafan nahar, mongko salat sira ing pinggire rino. Artinya apa? Wa min ana'il laili, itu menjalankan ibadah sholat termasuk sholat maghrib, sholat isya. Wa atrafan nahar, lan pira-pira penggawean pinggire rino. Artinya apa? Kita sebelum terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, itu di situ dijelaskan ada beberapa waktu sholat, termasuk antaranya sholat subuh, sholat zuhur, asar, kemudian maghrib, kemudian isya. La'alla katardo, menawa sira kabeh iku padha ridho. Lah di sini dijelaskan bahwa kita itu harus ridho atas keputusan Allah, bahwa pada suatu hari di antara waktu mulai subuh sampai maghrib itu ada ketentuan, ada 5 waktu yang harus kita jalankan. Di antara yaitu antara menjalankan sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itulah waktu yang sudah ditentukan Allah. Ini ayat ini menjelaskan tentang itu. Nah, ini sekedip kemauan, mungkin manfaat dengan peringatan ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa konsisten, kita bisa menjalankan ibadah secara rutin, secara istiqomah. Mudah-mudahan kita nanti termasuk golongan orang-orang yang mukmin, yang mukhlisin, yang ikhlas terhadap perintah Allah. Amin. Sekian, apabila ada kekurangan dari penjelasan ini, itulah merupakan suatu kekurangan kami, dan ada lebih, itulah merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.